Oke, jadi malam hari ini kita mau sedikit belajar mengenai panduan simple trading pakai smart money concept. Kemarin ada satu teman kita kan yang nanya gitu, gimana sih cara nentuin MSS di chart yang ada gitu ya. Nah, semoga malam hari ini kita bisa belajar hal-hal yang basic sama sedikit hal yang advance yang sebenarnya udah sering kita pakai di keseharian kita. Cuma di sini akan lebih terstruktur lagi pembahasannya. Jadi sebelum kita masuk lebih jauh ya, kita mau belajar dulu mengenai market structure di sini. Jadi di dalam trading itu sebenarnya ada beberapa tipe market gitu ya. Ada market ketika dia di kondisi uptrend. Uptrend adalah ketika harga bergerak dari bawah ke atas gitu, seperti ini. Kemudian ada juga tipe market ketika dia sedang downtrend. Downtrend artinya market bergerak dari atas ke bawah, atau kita sebut juga dengan uh, mode bearish gitu ya. Yang uptrend tadi bullish, yang downtrend ini bearish. Kemudian ketika market hanya bergerak di trading range yang sama, artinya naik turun di situ-situ aja, itu kita sebutnya market berada dalam fase konsolidasi, atau seperti yang teman-teman udah pada tahu lah, sideways gitu ya, atau dia cuma ranging aja, ada di situ-situ aja gitu ya, chartnya nggak naik terlalu tinggi, nggak turun terlalu dalam gitu ya. Dan di istilah trading ini juga ada apa ya, satu istilah yang paling terkenal gitu. The trend is your friend. Jadi trend adalah teman, dan market structure itu adalah penunjuk jalan. Sebaiknya kita ketika trading jangan melawan keduanya. Apa sih gunanya kita mengerti market structure di trading kita? Yang pertama adalah market structure ini berguna buat kita menentukan posisi gitu ya di pasar. Jadi sama kayak kita lagi nyetir mobil gitu. Market structure ini istilahnya adalah GPS buat kita gitu. Jadi pada saat kita uptrend, jadi market lagi bullish nih, usahakan kita selalu melakukan posisi buy atau membeli gitu. Dan sebaliknya ketika market berada pada fase downtrend, sebaiknya kita lebih fokus ke sell program atau short begitu ya. Dan pada saat market sedang konsolidasi, sebaiknya kita tidak trading begitu. Karena kenapa tidak trading? Ya karena arahnya belum jelas gitu. Kalau kita naik mobil gitu kan, sinyal GPS-nya lagi hilang gitu. Terus hujan, ada kabut gitu. Kalau kita tetap nyetir, ntar tiba-tiba depan kita ada comberan gitu. Kita bisa masuk ke dalamnya, jebur gitu ya. Jadi ya cuma ada tiga tipe market aja di pasar ya, uptrend, downtrend, dan konsolidasi. Jadi mulai hari ini, sebelum kita ambil posisi, coba dulu kita ngertiin di apa time frame besar ya, ini market strukturnya lagi gimana sih, apakah lagi uptrend, apakah lagi downtrend gitu. Soalnya kebanyakan orang-orang gitu ya, terutama retail trader yang baru mulai trading, mereka buka posisi ya buka posisi aja tanpa ngerti nih market dia lagi naik atau lagi turun sih, atau lagi ada di fase konsolidasi. Ketika orang trading uninformed gitu, dia nggak tahu dengan kondisi market yang ada sekarang, ya ujung-ujungnya chance ruginya tuh lebih besar gitu. Orang yang udah tahu market structure-nya aja misalnya lagi bullish, tetap bisa rugi, apalagi mereka yang trading cuma sekedar trading buka posisi gitu, untung dikit langsung close pas lagi
rugi ditahan terus berharap untung padahal marketnya lagi downtrend gitu, yang ada habis nanti uangnya. Kemudian dalam menentukan market structure gitu ya, gimana sih cara kita mengidentifikasi market structure gitu? Nah, kebanyakan dari retail trader itu mereka menggunakan trend line. Nah, kalau menurut saya sebaiknya kita tidak menggunakan trend line gitu. Karena kalau kita pakai trend line, kita gampang sekali tertipu dengan breakout gitu ya. Yang teman-teman lihat dua gambar ini, sebelah kiri dan sebelah kanan. Biasa retail itu kan tarik garisnya di sini ya, swing low di sini, swing low yang di sini, tarik garis nih ke atas. Terus ketika uh, trend line-nya ini di break ke bawah, si retail trader ini mikir, wah ini udah ada tanda-tanda dia mau turun ke bawah nih, breakout gitu ya. Terus dia antisipasi harga naik lagi, nyentuh si trend line tadi, atau kalau mereka bilangnya itu, daerah yang tadinya support, berubah jadi resisten. Jadi mereka akan pikir setelah dia balik ke atas sedikit pullback, menyentuh resisten, harga akan turun ke bawah. Tapi yang sebenarnya terjadi, market itu cuma ambil sweep liquidity aja, atau kita bilangnya tuh all lows gitu ya, swing low yang sebelumnya ada diambil, dan setelah itu harga naik tinggi ke atas. So, jadi jangan gunakan trend line. Dan kalau kita nggak pakai trend line, terus kita gimana nih cara pakainya buat tentuin market structure ini? Nah, ini jawabannya ada di slide selanjutnya. Sebaiknya kita menggunakan metode HHHL dan LHLL. Nah, mungkin ada teman-teman yang masih bingung apa nih HHHL dan LHLL ini. Ini bahasa Inggris simple aja sih. Jadi kalau pas harga lagi trennya bullish gitu ya, huruf depannya tuh selalu dimulai dengan higher. Dan ketika trennya sedang bearish atau turun, huruf depannya tuh selalu dimulai dengan L, lower gitu ya. Jadi misalnya nih pas tren lagi bullish di sini, harga naik dari bawah ke atas di sini, dia membentuk higher high. Huruf pertamanya H. Kemudian dia turun sedikit gitu kan ke bawah, membentuk higher low. Karena market nggak mungkin naik terus-terusan gitu bikin tiang ya. Pasti normalnya ada waktu dia retracement sedikit ke bawah, tapi nggak terlalu dalam. Makanya kita sebut sebagai higher low. Kemudian dia naik lagi, bentuk higher high, turun, naik, turun, dan seterusnya gitu. Dan at some point gitu ya, pasti ada pergantian shift kan. Nah, dari contoh ini misalnya setelah dia membentuk higher high di sini, dia turun ke bawah. Tapi kali ini turunnya lumayan dalam. Sedalam apa? Sedalam dia sampai ngambil liquidity yang ada di higher low di sini. Atau kita sebutnya sebagai short term low. Short term low di sini, teman-teman bisa lihat ya, di candle sebelah kanan ini, diambil, di break di sini. Nah, ketika ini terjadi, maka ada yang kita sebut sebagai market shift structure gitu ya. Atau apa ya, market shift structure itu biar gampang ingetnya pergantian shift lah begitu. Kalau misalnya ada yang tinggal di Bekasi nih, di Bekasi kan Cikarang gitu ya, banyak pabrik. Nah, yang sebelah sini, yang bullish ini, ya, anggap aja yang orang kerja shift satu gitu, dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Nah, pas ketika ya jam 4 sore, yang market shift ini, berarti orang-orang yang kerja shift 2 nih. Di sini nih dia ketika ada market shift structure, ini udah mulai ada tanda-tanda nih. Wah, kayaknya harga ada chance bisa turun lebih dalam lagi ke bawah. Nah, anak-anak shift 2 lagi ngopi nih di warung jam 4-an nih. Lagi minum extra jus, lagi godain cewek-cewek yang lewat gitu ya. Kemudian, ketika ada market shift structure, berarti pas dia harganya turun ke bawah, di sini kita sebutnya sebagai lower low.
karena udah mulai turun kan. Kalau dia turun, tadi huruf depannya dimulai dengan huruf L kan. Jadi kita sebut sebagai lower low. Kemudian harga naik lagi karena nggak mungkin biarpun marketnya lagi bearish gitu ya, nggak mungkin dia terus turun membentuk tiang ke bawah, tetap ada retracement naik ke atas. Dan ketika ada retracement naik ke atas, kita sebut di sini sebagai lower high. Karena kenapa depannya L? Karena tren sudah mulai berubah gitu ya. Kemudian dia turun lagi ke bawah membentuk lower low. Dan yang harus kita perhatiin di sini, ketika dia pertama kali pullback naik ke atas membentuk lower high ini dia nggak melebihi. Ya, tadi ketika market naik ke atas pullback ya, yang harus kita perhatiin adalah dia nggak boleh naik melebihi higher high yang ada di sini. Oke. Nah, ketika ini terjadi, maka pola bearish yang baru terbentuk tadi sudah terkonfirmasi beneran ada begitu ya. Dan kita mau masuk ke slide berikutnya. Sorry. Oops. Teman-teman bisa lihat ya di next slide berikutnya. Ini adalah contoh kita. Jadi kenapa kita masuk ke contoh? Karena kalau orang belajar itu kan lebih gampang melihat contoh langsung gitu ya. Tapi ada yang santuy cap aman, sip sip, thank you thank you. Oke, ini adalah contoh random yang gua ambil dari tanggal 14 Juni lalu yang sempat kita share di grup gitu ya. Jadi waktu itu kita bilang pagi bilang siang teman-teman berikut contoh setup untuk scalping BTC, pair BTC USD time frame 15 menit. Terjadi displacement yang membentuk market ship structure. Terus harga baru saja men-sweep all high dan bla 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 bla. Dan kita mau, oke, kita mau masuk ke contohnya di sini. Di depan kita udah ada daily time frame buat dianalisa ya. Jadi informasi apa yang bisa kita lihat dari daily chart ini? Eh, yang pertama teman-teman lihat di sini garis vertikal warna biru ini itu adalah tanggal 14 Juni, tanggal di mana kita ambil posisi tadi. Kemudian yang kedua, teman-teman perhatiin di sini lagi uptrend kan, tren lagi naik. Kemudian yang ketiga, teman-teman lihat di sini ada higher low. Higher low di sini itu di break begitu ya, menyebabkan integritas struktur yang tadinya lagi uptrend ini menjadi rusak. Dan adanya MSS di sini berarti artinya sudah ada tanda-tanda perubahan tren gitu ya. Terus ketika sudah ada MSS dan sudah ada tanda-tanda perubahan tren, kita berharap market buat apa? Buat pullback ke atas. Dan dia beneran pullback ke atas di sini, kayak yang teman-teman lihat nih ya. Sorry, dia pullback ke atas, kayak yang teman-teman lihat setelah ada market shift structure, tapi dia tingginya nggak melebihi higher high yang ada di sini. Terus dia malahan langsung turun ke bawah sini. Nah, dari sini kita udah bisa tahu nih, kita udah bisa konfirmasi, oh ini udah ada tanda-tanda perubahan tren dan sudah terkonfirmasi dari yang sebelumnya uptrend menjadi downtrend. Dan ketika kita sudah melihat ini, kita bisa siap-siap dengan sell program kita atau short, ambil posisi short. Oke, kita akan masuk ke slide berikutnya. Nah, ini adalah slide yang udah kita turunkan ya time frame-nya ke time frame yang lebih kecil. Di sini kita ambil time frame 15 menit. Nah, dari slide yang ada di sini, kita lihat lagi garis yang vertikal biru ini adalah candle tanggal 14 Juni. Kemudian garis orange yang horizontal ini
Ini adalah level higher high di daily time frame yang tadi kita bilang nggak boleh ditembus kan. Dan beneran dia nggak boleh tembus, tapi harga lanjut turun ke bawah. Kemudian daily time frame lagi bearish gitu kan. Baru aja berganti ke bearish. Berarti kita mau tunggu nih di time frame 15 menit ini ada pullback ke atas. Karena kita mau fokus melakukan sell program. Kita mau fokus melakukan short program. Nah, sell program ini dilakukan ketika ada all high yang diambil. Teman-teman yang di sini pasti udah familiar lah apa itu all high kan. Kemudian juga selain all high, kita mau lihat ada displacement. Displacement ini sesuatu yang sangat penting ya. Kayak candle hitam panjang turun ke bawah gitu. Karena kita mau apa? Entry menggunakan formasi MSG. Oke, nah kita mau lanjut nih ke slide berikutnya. Nah, ini eh, masih chart yang sama di 15 menit, tapi biar lebih jelas saya zoom in kan ke bagian daerah sini nih. Sorry. Ya, tadi kan all high-nya udah diambil ya, yang apa all high yang ada di sebelah kiri diambil sama candle yang ada di sebelah kanan sini, berarti artinya buy side liquidity di situ sudah diambil oleh candle yang ada di sini. Kemudian nah, saya mau nunjukin nih displacement-nya, candle displacement-nya tuh yang ini lumayan jelas banget kan di sini. Jadi ketika kita uh, ambil posisi short begitu kan. Nah, di sini ada step by step pakai formasi MSG nih, tulisan di sebelah sini. Yang pertama kan kita pastiin dulu daily bias kita bearish karena udah ada MSS tadi kan. Jadi kita mau fokus ke posisi short. Kemudian yang kedua tadi all high sudah diambil. Kemudian yang ketiga ada displacement di sini. Nah, candle displacement ini itu sebenarnya kayak market tuh ngasih ngasih apa ya kisi-kisi ke kita. Kalau smart money itu involved di trading Bitcoin ini. Kenapa smart money itu terlibat di trading ini? Karena teman-teman bayangin ya, buat bikin candle secepat dan sepanjang ini, itu cuma bisa dilakukan oleh institusi. Kalau misalnya duitnya si Wahyu Brok gitu kan, banyak sih dia, ada 1 juta dolar kan. Cuma tetap nggak akan bisa bikin candle sepanjang dan secepat ini gitu, candle hitam ini. Jadi that's why buat orang-orang yang nggak tahu mungkin ini candle buat retail trader di luar sana kan mereka pikir ya itu candle candle biasa market lagi turun. Cuma buat kita yang belajar mencoba mengerti candle dari sisi smart money, kalau kita lihat candle hitam seperti itu dan panjang dan cepat itu adalah signature smart money gitu ya. So dari situ selanjutnya kita menunggu terciptanya MSG gitu. MSG adalah MSS dan EVG. Nah, candlenya turun ke bawah sini kan. Terus short term low yang ada di sini diambil. Sorry. Berarti tercipta MSS lagi kan di time frame yang kecil ini. Kemudian setelah tercipta MSS di sini, tercipta juga EVG di sini. Dan biasanya kita entry-nya itu di daerah EVG di sini, terus kita taruh swing apa stop loss kita di atas swing high atau di sekitar sini lah sedikit di atas ini. Dan kita mau mentarget liquidity terdekat nih seperti di pojok kiri ini ya. Dan seperti yang teman-teman lihat di sini, harga dari sini setelah membentuk MSS dia naik ke atas, kemudian turun ke bawah dipantulin, retrace ke atas sedikit dan harga akhirnya terus terus turun ke bawah ya kayak gitu. Nah, dari candle EVG ini saya mau tekanin aja sedikit. Waduh, sorry banget tadi
Zoom-nya mati karena kita pakai Zoom yang sangat premium, cuma 30 menit ternyata. Kita tadi sampai di pembahasan FVG ya. Tadi ada yang mau saya tekenin kan, cuma abis itu tiba-tiba mati Zoom-nya. Oke, di FVG ini, kalau teman-teman masih ingat gitu ya, saya kan sering share tuh di grup market itu setiap hari kerjanya ngapain sih? Ada dua hal kan yang dilakuin sama market. Yang pertama adalah chasing liquidity, kemudian juga dia ngelakuin rebalance di setiap imbalance gitu. Atau istilah simpelnya, kalau ada gap, dia akan coba isi atau sentuh gap itu. Nah, FVG ini adalah contoh yang bagus buat kita belajar mengenai hal ini. Jadi, two in one nih, semuanya ada di FVG. Nah, teman-teman lihat ya di FVG ini. FVG itu kan tercipta dari tiga candle kan. Candle yang pertama di sini, swing low-nya, kita tarik garis kan ke kanan ya. Kemudian candle yang kedua, tengah nih, candle displacement panjang ke bawah. Dan candle yang ketiga, swing high-nya di sini kita tarik garis ya ke kanan sini. Nah, di candle keempatnya ini, teman-teman lihat apa yang dilakuin sama candle keempat ini. Dia ngambil liquidity di atas swing high candle yang ketiga ini. Nah, pada saat yang bersamaan, dia juga nge-tap gap yang ada di sini. Kemudian setelah itu, harga turun ke bawah, tereject, dan sedikit naik ke atas, retracement yang cukup normal. Kemudian harga melanjutkan penurunan ke level yang smart money mau ya. Sampai akhirnya di sini kan sebelah kiri ada liquidity kan. Terus kalau nanti kita zoom zoom in lagi di sebelah lebih kiri lagi juga ada liquidity. Nah, coba teman-teman perhatiin ya di sini. Ini kan di bawah swing low yang panjang-panjang apa di sebelah kiri ini ya. Ini kan semua banyak mengandung liquidity kan. Nah, di sini jadi liquidity yang ada di sini ketika harga turun ke bawah seperti ini, dia turun mengambil liquidity yang ada di sebelah kiri sini dan pada saat yang bersamaan juga ngambil liquidity pool yang ada di swing low bawah sini dan yang ada di sebelah lebih kiri lagi. So, itu yang mau saya tekanin tadi, dua hal yang mengenai contoh lah. Market itu setiap hari kerjanya chasing liquidity dan rebalance the imbalance gitu ya. So, kita masuk ke slide berikutnya untuk bigger picture. Di sini, sorry. Hmm. Nah, ini tadi garis biru yang ini, itu kan garis vertikal tanggal 14 Juni ya. Tadi bagian sebelah kirinya kan nggak kelihatan ya. Ini teman-teman bisa lihat sekarang di sini setelah kita zoom out ya. Di sini kan ada liquidity, di sini ada liquidity, di sini ada liquidity, dan harga pelan-pelan setelah dia membentuk MSS di sini, kemudian naik ke daerah FVG ini, mengambil internal range liquidity yang tadi kita bahas itu, candle ketiga swing high-nya daripada FVG tadi diambil, terus dia ngetap sedikit, menyentuh gap atau fair value gap di sini, langsung turun ke bawah, sedikit retrace naik, kemudian terus turun, turun liquidity yang ada di sini, yang ada di sini, dan sedikit konsolidasi, dan sedikit retracement ke atas, tapi nggak lebih tinggi daripada harga entry kita, dan pada akhirnya ultimately dia turun ke bawah. Teman-teman lihat garis horizontal ini, ngambil swing low, sell side liquidity yang ada di sini. So, kayak gitu ya, teman-teman. Ini model yang setiap hari kita pakai kan. Kalau teman-teman yang
mungkin udah agak lama di grup, udah lumayan familiar sama model MSG ini. Jadi malam hari ini cuma apa sebagai penekanan aja ya, biar lebih terstruktur lagi cara baca marketnya kayak gimana. Dan ya, sebenarnya tadi saya mau abisin ini dalam one shot kan, satu Zoom pertama, tapi waktunya nggak cukup. Nah, ini di Zoom kedua, kita eh, kalau orang belajar itu kan sebenarnya nggak harus lama-lama kan. Karena ini apa pula nih EVG mengisi kekosongan perasaan. Ya, yang saya maksud tadi kalau kita belajar itu kan ya nggak usah harus yang lama-lama gitu ya, sejam, 2 jam. Yang penting dikit-dikit, tapi eh, masuk dan lebih gampang diingat. Karena kalau terlalu banyak materi gitu, terutama trading ini kan lumayan, ya sebenarnya ribet sih. Cuma kalau orang yang tertarik hobi gitu, kayak suka dengan, oh ternyata menarik juga ya ada pola-pola khusus gitu di trading. Mungkin buat mereka yang penasaran lebih semangat. Cuma buat kita-kita ini kan yang ya mungkin siang kerja gitu capek. Jadi ya saya rasa malam hari ini eh, cukup pembahasan mengenai satu model teknik entry menggunakan formasi MSG ini ya. Dan sebenarnya formasi MSG ini itu cukup buat kita survive di market gitu ya. Karena yang pertama, dia itu sering banget muncul di market. Mungkin seminggu tuh ada ya 3 sampai 4 kali atau bahkan kalau kita backtest gitu ya, setiap hari mungkin pasti ada model seperti inilah atau nggak setiap hari lah, mungkin 2 hari sekali. Nah, teman-teman nanti setelah ini bisa coba backtest gitu ya, buka trading view-nya, coba perhatiin setiap harga sweep all high atau sweep all low, perhatiin trennya seperti apa. Terus ketika ada displacement tadi signature-nya smart money, apakah uh, pattern seperti ini tuh beneran bekerja atau enggak sih? Kalau atau mungkin teman-teman perhatiin lah yang sesuatu yang sering saya share di grup gitu ya. Enggak 100% bener lah, pasti banyak salahnya juga. Cuma secara probability metode MSG ini lumayan sering nongol di market gitu dan apa win rate-nya pun lumayan bagus kalau saya bilang gitu. So untuk menyimpulkan sekali lagi ya, model setup formasi MSG dari contoh ini kita bisa refresh lagi sedikit. Tadi yang pertama kita harus tentuin dulu daily bias-nya gitu kan. Apakah lagi bullish atau lagi bearish, karena ada beberapa orang yang bilang oh saya udah pakai metode MSG nih, saya udah lihat displacement, saya udah lihat market shift, udah lihat EVG, tapi kok masih gagal gitu ya. Nah, mungkin market daily bias kita tuh salah atau bias kita tuh salah begitu ya. Karena menurut saya daily bias ini lumayan cukup penting gitu buat kita trading. Kayak daily bias itu gimana sih cara nentuinnya? Ya balik lagi kita masuk ke daily time frame, misalnya lihat liquidity terdekat di mana, lihat imbalance terdekat itu di mana, apakah dia ada di satu sisi yang sama atau apakah dia ada di satu sisi yang berlawanan gitu. Misalnya harga sekarang ada di tengah, di atas itu ada liquidity tapi di bawah ada imbalance. Kalau kayak gini kan agak kurang apa ya, kalau kita trading tuh bukan di high probability setup gitu, tapi ketika di daily time frame nih di bawah nih udah nggak ada liquidity lagi nih, udah habis, udah di sweep. Terus di atas nih banyak liquidity pool, ada equal high misalnya. Terus ada liquidity kecil-kecil lah, swing high yang main banyak yang belum di sweep. Terus juga di atasnya ada imbalance juga nih. Wah, ketika market posisinya menunjukkan seperti itu di daily time frame misalnya. Nah, itu kita udah bisa cukup yakin gitu ya. Apalagi ditambah dengan market structure-nya yang mungkin lagi bullish gitu. Di situ kita bisa mikir nih, udah mulai taruh di otak kita, oh ini market kayaknya lagi bullish.
kita mau fokus ambil posisi buy gitu. Gimana cara kita ambil posisi buy-nya? Kita turunin daily time frame tadi ke time frame yang lebih kecil lah. Nah, di time frame yang lebih kecil tadi, kita mau tunggu pullback ke bawah. Jadi seolah-olah di time frame yang lebih kecil itu kita melawan arah gitu. Kita mau dia turun ke bawah, sweep all low gitu atau swing low yang ada di bawah. Terus juga nanti mungkin ada tentuin juga ya area diskon atau premiumnya begitu. Ketika dia masuk ke daerah zona diskon juga, nah di situ setup kita lah kita cari ya. Jadi seperti itu. Ketika kita memposisikan diri kita sebagai trader di market yang mau trading. Dan kita sudah di penghujung acara. Di sini sekalian juga saya mau disclaimer gitu ya. Mumpung lagi ngobrol-ngobrol nih. Eh, jadi trading ini itu sebenarnya aktivitas yang sangat berisiko gitu. Jadi kita harus benar-benar hati-hati banget jaga modal kita, jaga capital kita, dan ya saya sebagai temen lah di sini kan istilahnya nggak bosen-bosen nih ingatin buat teman-teman semua jangan FOMO. Zaman sekarang itu harus ekstra hati-hati karena di luar sana banyak scammer yang suka ya memperkaya dirinya masing-masing lah. Biarpun sebenarnya semua orang pengen kaya gitu, cuma kadang tuh ada yang nggak ngotak gitu, kayak nipu-nipu orang. Jadi pesan saya tuh jangan percaya siapapun 100% gitu ya, termasuk saya sendiri. Kemudian juga eh, mengenai exchange nih, kayak yang teman-teman tahu kan, sekarang sih lagi ada kerjasama sama 4 exchange, OKX, Bitunix, BingX, dan Bitime. Jadi kalau teman-teman eh, mau support gitu ya, ya saya akan bersyukur banget karena mereka udah bayar saya gitu. Jadi kerjaan saya nggak sia-sia. Tapi sebenarnya dari keempat exchange ini sendiri, itu nggak ada yang sempurna gitu ya. Kalau yang mau lebih aman ya teman-teman bisa taruh di cold wallet gitu. Bahkan kan baru-baru ini kayak Bybit gitu, mereka juga baru kebobolan kan, exchange yang kita pikir bagus gitu. Jadi gue nggak tahu gimana ke depannya, tapi buat sekarang menurut gue exchange ini masih oke, jadi gue masih lanjut. Terus ya gue mau tekanin juga kalau sewaktu-waktu ada kasus seperti kena hack atau kejadian lainnya, ini tolong pahami gue cuma marketing aja, ini di luar kendali gue gitu ya. Jadi gue cuma mau jaga nama baik, jangan karena duit yang gak seberapa nama baik rusak gitu. So kayak gitu aja sih. Jadi hati-hati di market dan ya pelan-pelan belajar technical analysis karena kripto itu apa ya beda sama saham gitu ya. Kalau saham kan ada fundamental ya. Kalau kripto itu ya lebih ke technical analysis aja sih, nggak ada fundamental yang gimana-gimana. Kalau kayak Bitcoin kan ya kalau kita lihat dari white papernya eh, bisa dipakai bukan cuma sebagai store of value kan, tapi tujuannya biar bisa dipakai sebagai P2P alat pembayaran yang bisa apa berguna bagi orang banyak ya mungkin itu sekarang udah kepake dan maybe that's the only fundamental yang crypto punya gitu ya buat sekarang. Nggak tahu ke depannya kalau nanti ada utility yang lebih bagus lagi.